memperoleh tempat tinggal. Saya Naisalia Khalifi sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kasus penggusuran menimbulkan dampak panjang bagi korbannya. Selain menambah angka kemiskinan, penggusuran juga mencabut hak asasi korban, khususnya hak hidup tempat tinggal. Kota Jakarta Utara tidak lepas dari kasus penggusuran. Berdasarkan dari kasus penggusuran yang terjadi di daerah Jakarta Selatan, saya mengundang narasumber yang terkait dengan penggusuran kasus ini. Selamat pagi kepada para tamu hadirin. Pagi, Mbak. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri saya Tama dari perwakilan Pemprov DKI Jakarta. Saya Ibu Rosmayanti sebagai perwakilan dari penggusuran JIS. Saya Karina sebagai perwakilan dari mahasiswi BM. Oke, baik. Terima kasih para tamu undangan telah hadir pada hari ini. Selamat pagi, Bu Ros. Pagi, Mbak. Pertama-tama, saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Ibu Ros tentang rumah Ibu yang sudah digusur? Menurut saya tidak pantas karena itu hak tempat tinggal saya sebagai warga yang sudah lama tinggal di sana. Dan tempat tinggal saya jadi diambil oleh pemerintah gara-gara penggusuran buat membangun JIS. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Ros. Semoga setelah percakapan ini berakhir, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Setelah terjadi penggusuran di tanah Jakarta Utara ini, alasan apa nih yang membuat Pemprov menggusur rumah warga? Dari awal saja sudah dijelaskan alasan mengapa proyek ini berlangsung, yaitu untuk mensterilisasi kawasan Kampung Susun Bayam ini untuk kawasan jalur kereta api temporari di kawasan Stadion JIS ini. Sterilisasi apanya? Bahkan Anda sudah menggusur tempat tinggal saya. Lampu saya bahkan jadi padam, aktivitas saya terganggu, bahkan sekolah anak saya pun jadi terganggu. Loh, kan sebelum proyek ini berlangsung sudah ada kesepakatan dengan PT KAI. Kenapa kalian baru seperti ini? Sekarang kalau udah kayak gini, siapa yang mau disalahin? Toh juga untuk kepentingan negara. Kepentingan negara apanya? Kalau kepentingan negara juga harus mentakut warga, karena warga juga terdiri dalam negara, gitu loh. Kesepakatannya juga bukannya dengan PT KAI, bukannya dengan warga yang tinggal di rumah yang tergusur tersebut. Dan bukannya PT Jakarta Propertindo juga sudah memberikan kompensasi kepada warga-warga yang rumahnya tergusur. Apakah benar sudah diberikan kompensasi kepada warga, Bu Ros? Harus bagaimana lagi? Saya belum dapat kompensasi yang jelas sambil menunggu kebijakan dari Jakpro. Saya bertahan di sini. Nggak ada tuh yang namanya urusan dengan Jakpro. Urusan pembangunan JIS ini dan KRL ini hanya untuk anak dari Pemkot Jakarta Utara. Lalu bagaimana dengan warganya? Apakah sudah direalisasikan dengan tempat yang lebih baik? Kami tidak bermaksud menggusur. Kita hanya mengalokasikan warga-warga yang menurutnya tergusur dari Kampung Susun Bayam. Nah, nanti kita akan alokasikan ke tempat yang lebih layak. Nanti akan dicarikan lagi kok. Tenang aja, Bu. Tapi nyatanya, apakah benar direalisasikan dengan ke tempat yang lebih baik? Seperti Kampung Susun Bayam? Tidak jadi penertiban karena semuanya sudah kooperatif lalu melakukan pengosongan mandiri. Mendengar dari percakapan kedua belah pihak, apa yang Kak Karina pikirkan tentang penggusuran rumah yang terjadi di Jakarta Utara? Menurut saya, kewajiban pemerintah adalah untuk melindungi dan mengembangkan kawasan pemukiman dan lingkungan sekitarnya. Karena setiap rakyat wajib dilindungi oleh hukum dari pengusiran paksa rumah atau tanah mereka. Berarti sebenarnya Jakpro sudah memberikan kompensasi sementara, yaitu memberikan Kampung Susun Bayam. Benar itu, Mbak. Dari awal saja kami sudah memberikan alternatif bagi warga-warga yang rumahnya tersterilisasikan untuk pembangunan di sini. Pembangunannya aja terlalu mewah dan bahkan harga Kampung Susun Bayam tersebut seharga 700.000, yang dimana para warga yang terdampak penggusuran ini merasa keberatan gitu Pak terhadap harga sewa Kampung Susun Bayam tersebut. Benar itu Pak, mana bisa kami membayar harga setinggi itu. Kampung akuarium saja bayarnya ditanggung oleh koperasi sehingga bayar sewanya lebih murah. Setidaknya kami sebagai warga bisa menurunkan tarif sewa berkisar 150.000 per bulan. Loh, kok Ibu kesana membuat kami kejam sih? Kan kita udah memberikan alternatif yang lebih layak, contohnya rumah susun. Lalu di mana letak ketidaktanggungjawaban kami?
Berarti bisa kami simpulkan bahwa di sini sebenarnya Pemkot sudah menanggulangi kompensasi pertanggungjawaban atas warga yang tergusur. Oke, terima kasih atas penjelasan Pak Tama. Jadi, setelah saya mendengar percakapan dari para hadirin sekalian, bahwa warga Kampung Bayam digusur karena pembangunan JIS, dan warga yang tergusur akan diganti rugi dengan rumah susun yang sudah direncanakan sejak awal oleh pemerintah. Iya, betul sekali seperti itu. Baik, terima kasih para hadirin sekalian telah datang di Metal dan mau berbincang-bincang dengan saya. Iya, terima kasih Mbak. Baik, saya akan menutup pertemuan ini. Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tapi dari kesediaan untuk bertanggung jawab atas hal yang sudah dilakukan. Dan harapan saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini adalah semoga kedepannya masalah yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik. Juga pemerintahan yang bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan. Terima kasih juga telah menyaksikan acara saya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dila. Gila. Terima kasih. Terima kasih.